Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Terus. Kenalin, saya Andrianto yang bakal nemenin kamu untuk belajar candlestick di hari kedua ini atau di part kedua ini di playlist Belajar Technical Analyze dari nol. So, buat teman-teman yang baru nonton playlist ini atau langsung terjun di hari kedua atau part 2 ini, make sure teman-teman sudah menonton terlebih dahulu part ke-1-nya, dimana di sana sudah dijelaskan mulai dari apa sih itu technical analysis, kemudian 3 metode untuk menganalisa pergerakan market, kemudian 3 trend bullish dan yang lainnya. Pokoknya penting banget dan sayang kalau kalian lewatkan. So, kita mulai materinya hari ini, teman-teman. Oke, kita masuk ke layar. Jadi, kalau kemarin kita udah belajar tentang basic technical analysis, kita sering banget ngomong chart. Jadi, kalau dalam sebuah chart, itu satu komponen penting yang harus kita lihat itu adalah candlestick. Makanya, candlestick ini kita taruh di hari kedua atau di part kedua menjadi bagian dari belajar technical analysis dari nol, bagian dari Crypto Class Cuan Terus yang ada di YouTube ini. Jadi, apa sih itu candlestick? Candlestick merupakan sebuah lilin yang memberikan informasi berisi pergerakan suatu harga dalam suatu periode tertentu. Nah, convertingnya di sini itu berupa time frame, teman-teman. Jadi, time frame dalam satu candlestick itu bermacam-macam, mulai dari 1 second, 1 menit, 3 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam sampai 4 jam, 1 hari, 1 minggu, atau bahkan 1 bulan. Tergantung data yang ingin kalian gunakan. Nah, satu candlestick itu depends dari time frame mana yang ingin direpresentatifkan dalam chart tersebut. Kemudian, informasi data pada candlestick ini bisa kita gunakan untuk mencari sebuah technical analysis. Bisa kita jadikan titik acuan supply and demand atau support resistance, kemudian wick show-nya atau bodinya yang bisa kita jadikan acuannya atau yang lainnya. Dan candlestick ini cukup penting karena candlestick ini merupakan acuan pokok dalam penentuan moving average. Jadi kalau teman-teman tahu, data moving average itu kan ada periodenya itu. Ada 21, kemudian 34, 50, atau 200. Nah, periode tersebut diambil dari data-data candlestick yang udah ada. Well, ini adalah pengertian dasar tentang candlestick. Coba sebelum kita mulai, kita pengen tahu nih, sejarah terbentuknya candlestick itu gimana sih? Jadi, kalau teman-teman tahu bahwasanya graphic candlestick adalah metode yang dikembangkan oleh Munehisa Honma, seorang traders komoditas beras pada abad ke-18 di Jepang. Sedangkan orang-orang yang mempopulerkan graphic candlestick ini di dunia barat yaitu Steven Nissen. Kalau nggak salah teman-teman, Steven Nissen itu sudah menerbitkan buku ya. Jadi, kalau teman-teman mau mempelajari lebih lengkap tentang candlestick, silahkan beli. Kayaknya di marketplace itu banyak banget. Harganya kalau nggak salah di bawah 100.000 deh. Dan kita lanjut, Munehisa Honma adalah salah satu di antara orang Jepang pertama yang paling terkenal dalam mempergunakan data harga masa lampau untuk memprediksi pergerakan-pergerakan harga di masa depan. Dia mengumpulkan sebuah trading keberuntungan yang besar di pasar beras selama abad ke-18. Nah, cikal bakal Munehisa Honma ini menemukan candlestick adalah ketika Honma diberikan kewenangan untuk mengontrol bisnis keluarganya pada tahun 1750. Dia memulai trading pada bursa komoditas beras lokalnya di kota pelabuhan Sakata. Kota Pelabuhan Sakata merupakan sebuah wilayah pengumpulan dan pengiriman beras. Ketika ayah Munehisa Honma meninggal, dia menggantikan posisi pada mengelola aset-aset keluarganya. Honma memulai mencatat pergerakan-pergerakan harga beras pada sebuah kertas. Dia menarik pola harga pada kertas. Perkamen padi mencatatkan harga pembukaan open, harga tertinggi high, harga terendah low, dan harga penutupnya. Well, jadi kalau kita bisa lihat bahwasanya secara candlestick ini berasal dari Jepang ya. Kita patut berterima kasih kepada Munehisa Honma ini karena beliau sudah menemukan candlestick ini. Sehingga kita bisa memanfaatkan untuk menganalisa market by technical analysis saat ini, teman-teman. Jadi, bagaimana sih cara kita membaca candlestick ya? Jadi, kita bisa lihat bagaimana cara kita membaca candlestick. Sebetulnya simpel teman-teman cara membaca candlestick di sini ya.
Jadi candlestick itu dibagi menjadi dua bagian. Satu candlestick bullish, yang kedua adalah candlestick bearish. Candlestick bullish diwakilkan dengan warna hijau, tapi bisa kalian modif ya. Dan candlestick merah diwakilkan dengan tanda warna merah. Jadi kalau kita bisa lihat, terbentuknya candlestick itu adalah ketika opening price-nya di sini, mungkin ketika dia sesi open, dia mengalami turun terlebih dahulu, kemudian mengalami kenaikan teman-teman. Kenaikan dan closing price-nya ada di bawah sini. Makanya ini dinamakan candlestick bullish. Mungkin kalau kita coba gambarkan ya teman-teman, seperti ini. Sebentar. Jadi kita bisa melihat ketika opening price-nya di sini ya, ini market opening price. Ternyata tiba-tiba dia turun teman-teman. Turun harusnya kan warnanya merah nih. Warnanya merah, tapi ketika ini turun sebentar, kemudian dia lanjut naik sampai high-nya, kemudian dia turun kembali. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya opening price ya, di sini OP ya. Di sini OP, kemudian close price. Di sini close price, di sini high. Di sini low. Nah, ini adalah cikal bakal candlestick bullish itu terjadi. Namun, kalau candlestick bearish, itu perbedaan atau lawanannya, teman-teman. Opening price-nya, dia ada di atas. Kemudian mungkin aja dia ngepam lagi nih, ternyata dikasih fake out, kemudian dia turun kembali, dan menciptakan closing price di bawahnya. Jadi, kalau kita analogikan, mungkin saja dia ketika opening price-nya di sini, ya, opening price dia sempat naik, teman-teman. Cuman ke pressure turun kembali sampai bawah, di dekat-dekat closing price-nya dia naik. Jadi bentukannya seperti ini. Ada wick atau sumbunya. Di sini adalah opening price atau OP, di sini adalah closing price. Dan warna candlestick-nya adalah merah, teman-teman. So, ini adalah cikal bakal terjadinya dua candlestick ini. Namun, di dalam trading itu banyak banget jenis candlestick. Kita bakalan pelajarin bareng-bareng dan gimana sih cara entry-nya, seperti itu. Sebelum kita membahas jenis-jenis candlestick, teman-teman, saya ingetin bahwasanya playlist belajar technical analysis dari basic atau dari nol itu merupakan video yang perlu di-unlock. Jadi, make sure teman-teman like. Ketika like-nya tembus 1000 atau even lebih, kita bakalan upload video terbarunya. So, ya, kita mari bahas jenis-jenis candlestick. Candlestick pertama yaitu hammer dan hanging man, teman-teman. Pola ini sering banget disebut seperti palu atau payung karena memiliki sebuah body kecil 30% atau mungkin 45% dan memiliki weak handle dalam bodinya. Nah, weak handle ini sebagai representatif di mana buyers ataupun sellers itu menolak akan adanya pelanjutan tren yang sedang terjadi. Sifat dari candlestick hammer dan hanging man ini adalah early warning atau peringatan awal dari berubahnya harga. Satu, body candlestick ini lebih kecil daripada whip shadow-nya. Dan yang kedua, body itu dapat berwarna hijau ataupun bullish. Yang terpenting adalah key level high atau low yang ditembusnya. Hammer dan hanging man, wick-nya ada di bawah, teman-teman. Kalau wick-nya di atas, dia shooting star dan inverted hammer. Jadi kalau kita perhatikan dalam layar monitor teman-teman sekarang, candlestick hammer itu pasti berasal dari bearish trend. Kemudian dia muncul yang namanya body candles. Kita coba gambarkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman bahwasanya kalau hammer candlestick ini berasal dari bearish trend. Yang perlu kita lakukan adalah kita melihat level-level bodinya. Mungkin ketika muncul dari hammer candlestick ini harganya itu terus menurun ke bawah dan ini berwarna merah. Namun mendekati closing price-nya dia ke pressure lagi oleh demand atau buyers yang ada di bawah ini. Nah, cara tradingnya simple teman-teman. Teman-teman harus menandai level high sebelumnya. Level high sebelumnya ada di level sini. Teman-teman tandai sebagai resisten di lower time frame. Nah, ini kita bisa kasih tanda change of character bullish. Kenapa change of character bullish? Karena ketika penurunannya konsisten dan ini di break teman-teman, maka tren yang sebelumnya bearish dia bakalan become bullish.
Nah, teman-teman yang aggressive trader bisa beli langsung ketika level ini di break. Namun, kadang di dalam prakteknya di market, ketika ini di break, dia bakalan nge-retest area demand-nya untuk melakukan pembelian kembali, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa di sini antri di sini, demand zone, kemudian long position, stop loss-nya ada di bawah, take profit-nya bisa di area supply yang lebih besar atau di level-level seperti ini, teman-teman. Nah, jadi cara tradingnya seperti ini. Coba nanti kita contohin juga di market ya. Berbeda dengan candlestick hammer tadi, teman-teman. Jadi, ini adalah saudaranya ya, cuman sifatnya berbeda. Kalau hammer tadi dari bearish ke bullish, kalau hanging man dari bullish ke bearish. Jadi, kita bisa lihat bahwasanya mungkin aja opening price-nya ada di sini, teman-teman. Dia naik ke atas, namun menjelang closing price-nya, dia turun lagi ke bawah dan membentuk candlestick hanging man berwarna merah. Nah, cara tradingnya gimana, Bang? Simple. Tandain area level low-nya, teman-teman. Jadi, make sure di sini itu harus di break terlebih dahulu. Di sini kita tandain sebagai change of character bearish. Jadi, teman-teman yang suka aggressive traders bisa lakukan sell pressure di sini. Namun, kalau teman-teman merupakan traders yang konservatif, teman-teman bisa menunggu level atas untuk melakukan sell position short di sini, stop loss-nya agak di atasan ya, teman-teman. Kemudian take profit-nya ada di area demand yang lebih bawah di sini, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, jenis candlestick yang kedua adalah inverted hammer dan shooting star. Ini cara tradingnya sama, teman-teman. Yang membedakan adalah whip show atau sumbunya dari hammer dan inverted hammer. Kalau hammer, whip show-nya itu kan ada di bawah, teman-teman. Jadi mungkin seperti ini ya. Ini hammer nih, body ada di atas, whip show-nya ada di bawah. Namun, kalau inverted hammer dan shooting star, dia whip show-nya ada di atas dan bodinya ada di bawah. Cara tradingnya sama, teman-teman. Dan ini mewakilkan bahwasanya demand di sini itu kuat dan di supply di sini itu adalah juga kuat. Jadi, adanya rejection. Jadi, pengertiannya di sini, teman-teman, candlestick ini mirip dengan hammer dan hanging man, sama-sama candle reversal trend, namun yang membedakan adalah sumbu wick-nya yang seperti saya jelaskan tadi. Ciri-cirinya adalah satu, bentuknya menyerupai hammer dan hanging man, memiliki body yang sama kecilnya, 30%, 45%, kemudian lower shadow-nya itu nyaris tidak terlihat dan berada di pada level atasnya, teman-teman. Gimana sih cara tradingnya? Simple, teman-teman, dan sama aja sebetulnya konsepnya. Jadi kalau inverted hammer dia bearish ke bullish ya, yang membedakan adalah whip show-nya. Kita bisa lihat dia dari trend bearish. Jadi dia dari trend bearish, kemudian muncul level sini. Ketika nongol inverted hammer, kita pastikan resisten sebelumnya ada di mana. Nah, kalau di sini resistennya ada di sini, teman-teman, kita tandain sebagai change of character bullish. Ketika level di sini di break atau resisten di sini di break ya, teman-teman bisa melakukan pembelian. Kalau aggressive traders, balik lagi ya. Namun kalau teman-teman konservatif traders sukanya nego gitu ya, ya tinggal aja tunggu di bawah, kemudian long position ya, long position di sini, take profitnya di atas, stop loss-nya di bawah bodinya, seperti itu. Namun yang shooting star, nah, kalau shooting star berbeda ya, teman-teman. Warnanya merah di sini. Coba kita ganti terlebih dahulu. Nah, yang membedakan adalah dia datang dari trend bullish. Dia datang dari trend bullish. Kemudian nongol nih shooting star di atas. Wick-nya ada di atas, bodinya ada di bawah. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu support level di sini harus di break terlebih dahulu untuk memvalidasi bahwasanya ini beneran hanging man dan trend reversal, teman-teman. Jadi di sini kalau agresif silahkan sell short langsung. Namun kalau teman-teman suka menunggu ya tunggu di atas, kemudian short position, kemudian take profitnya ada di area demand yang di bawah sini, teman-teman. Seperti itu.
Selanjutnya yang ketiga atau yang keenam, karena tadi bahasnya kan dua, namun dua position ya, atau dua jenis candlestick, itu ada bullish atau bearish Marubozu atau engulfing teman-teman. Jadi kalau kita bisa lihat bentukannya itu adalah full body candles, dimana ini merupakan sebuah konfirmasi yang kuat, apalagi kalau di time frame yang lebih besar, entah itu 4 jam ataupun daily. Nah, ketika muncul level sini, ini diyakini bahwasanya tren itu sedang kuat naik ataupun kuat turun. Jadi misal ketika teman-teman di sini trennya bullish ya, trennya bullish, kemudian ada nongol shooting star teman-teman, shooting star, habis itu dikonfirmasi dengan red Marubozu atau bearish engulfing, ya ini bakalan reversal secara cepat. Kemudian, nah kalau kebalikannya teman-teman, itu ada bullish engulfing atau green Marubozu. Dia datang dari bearish trend, kemudian nongol di sini mungkin hammer candlestick kayak atau tweezer top atau tweezer bottom, kemudian resistennya di break dan nongol yang namanya bullish engulfing, maka di sini buyers yang take control di market, dan make sure teman-teman yang short udah close position, dan teman-teman yang belum entry bisa aja nanti buy langsung di sini bisa. Kalau di bullish engulfing itu kekuatannya cukup oke untuk kita melakukan langsung market orders teman-teman. Selanjutnya yang keempat itu ada Polastar. Jadi Polastar ini dikategorikan sebagai jenis chart candlestick yang berbentuk seperti bintang atau star. Star ini merupakan small real body, hijau atau merah, tergantung nanti posisinya di market seperti apa, yang menjadikan sebuah pause dalam sebuah tren yang sedang berjalan. Kunci dari candlestick ini adalah melihat key level resisten atau supportnya sebelumnya ditembus atau tidak. Kalau dia berasal dari tren bearish, maka itu disebut dengan morning star. Kalau dari bullish, itu disebut dengan evening star. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah body candlesnya. Jadi ketika morning star ini dari bearish, kemudian level di sini di break teman-teman, morning star candlestick pause, kemudian resisten sebelumnya di break, maka kemudian trend switching menjadi bullish. Sedangkan kalau evening star di sini dari bullish teman-teman, kemudian nongol evening star, lowestnya ditembus, dia bakalan become bearish seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah tweezer top dan tweezer bottom teman-teman. Jadi candlestick ini adalah salah satu candlestick reversal, di mana candlestick ini ditandai dengan dua candle bullish ataupun bearish yang sejajar. Jadi kita bisa perhatikan teman-teman, misal trennya dari bearish, kemudian nongol yang namanya tweezer bottom, dua bodinya nyaris sama teman-teman, kemudian resisten di atasnya di break, maka tren bakalan switching menjadi bullish, dan di sini valid menjadi tweezer bottom. Begitu juga sebaliknya teman-teman, tren yang dari bullish ketemu tweezer top, ketika ketika lowestnya ditembus, dia switching menjadi bearish. Kita bakalan kasih contoh di market gimana sih cara yang tepat untuk menggunakan candlestick ini dalam trading. Well, kita masuk ke dalam contoh market teman-teman. Jadi kita bisa lihat trennya sedang bearish teman-teman. Kita menunggu candlestick pembalikan arah, mungkin hammer atau inverted hammer, atau mungkin bullish engulfing atau tweezer bottom. Jadi kita lihat terlebih dahulu harga bagaimana bergerak ya teman-teman. Oke, di sini ada yang namanya hammer candlestick teman-teman. Di sini ada hammer candlestick, namun key levelnya belum ditembus. Jadi ini kita tandain sebagai change of character bullish. Nah, kita tunggu itu di break teman-teman. Oke, ternyata gagal, maka ini kita hapus. Hammer stick candlestick ini tidak dapat membalikkan arah teman-teman. Biarkan terlebih dahulu, kita lihat. Oke, di sini ada hammer stick candlestick lagi, hammer candlestick ya. Kemudian level di sini high-nya juga ditembus teman-teman. High-nya ditembus, dan yang perlu kita lakukan adalah entry position. Kita gunakan area sini ya menjadi area demand. Area demand di sini area demand. Kita long position, kita menunggu retest teman-teman. Long position, take profit-nya ada di area resisten sebelumnya, bisa di area sini. Ini area supply-nya terlebih dahulu, kita bisa tandai. Ini kita gunakan seperti ini, risk to reward 1:1 ya. Kemudian stop loss-nya di bawah whip
show candlestick hammernya. Kenapa di bawah sini bang? Kita tahu bahwasanya ketika trennya itu konsistensi turun, kemudian dia nongol hammer stick, apalagi udah di break, maka area demand yang di sini itu cukup kuat untuk nge-pullback lagi harganya ke atas teman-teman. Jadi ini kita ganti sebagai supply zone. Kita long position di sini, kita tunggu area retest. Retest kena, kita baru dapat entry position di sini. Kita lihat harga bergerak seperti apa. Oke, di sini kita take profit teman-teman. Nah, begini adalah cara kita trading di hammer candlestick. Jadi, kalau teman-teman adalah aggressive trader, ya teman-teman bisa lakukan pembelian take profitnya di sini. Namun, kalau teman-teman itu konservatif trading, maka teman-teman hanya harus menunggu di area demand dari hammer candlesticknya. Selanjutnya, contoh kedua adalah candlestick hanging man, teman-teman. Kita tahu bahwasanya di sini trennya bullish ya, teman-teman. Hingga sampai saatnya di sini merupakan area support, teman-teman. Area support di sini tidak boleh di break ya. Ini adalah change of character jika di sini di break. Yang perlu kita lakukan adalah short position ketika ini di break. Stop loss-nya kita udah tahu, high-nya kan ada di sini. Kita kasih lebih atasan dikit dan take profit-nya di area demand, teman-teman. Demand-nya di mana, Bang? Kurang lebih di level sini nih. Ini merupakan area demand. Demand kita kasih tanda, teman-teman. Dan kita coba lihat bagaimana reaksi dari pasarnya. Di sini first time break, kemudian kayaknya dikasih inside bar, kemudian langsung break lagi dan down. Take profit di area demand-nya, teman-teman. Ya, di sini risk reward rasionya ada 1:114. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu candlestick shooting star, teman-teman. Kita tahu bahwasanya di sini ada pullback, teman-teman. Yang perlu kita tunggu adalah konfirmasi adanya candlestick shooting star. Kita play terlebih dahulu, kita tunggu ya. Nongol oke. Di sini kita tahu bahwasanya shooting star udah mulai dan di sini di break juga, teman-teman. Level di sini bullish engulfing ya, bisa dikatakan bullish engulfing. Di sini kita kasih tanda dulu. Nah, di sini teman-teman ada dua konfirmasi. Satu, di sini adalah candlestick yang namanya shooting star, dan yang kedua ini juga bisa dinamakan sebagai candlestick tweezer top juga, teman-teman. Jadi konfirmasinya ada dua candlestick. Ini cukup kuat, teman-teman bisa short position. Stop loss ada di atasnya. Take profitnya di mana? Di area demand. Di area demand kurang lebih level ini, teman-teman. Jadi kita play dan ketika done, demand meskipun dia jatuh lebih dalam dengan risk to reward 1,5, dia akan balik lagi ke area demand-nya, teman-teman. Selanjutnya contoh yang kelima ya, kelima apa keenam ya. Jadi kita bisa lihat bahwasanya harga dia turun ke bawah. Di sini ada tweezer top juga sebetulnya, teman-teman. Jadi kalau di sini di break ya teman-teman bisa short position nih. Jadi kelihatan ya, stop loss-nya ada di atas, take profit-nya ada di bawah di area demand sebelumnya, teman-teman. That's it. Kemudian kalau sudah selesai, kita menunggu level pembalikan arah selanjutnya. Biarkan harga bergerak, teman-teman. Harga bergerak, di sini ada tweezer top. Namun ketika di sini di break, teman-teman, ternyata ini become tweezer bottom. Jadi level di sini itu kita bisa jadikan change of character. Di sini dia naik nih, naik, dia retest, become tweezer bottom ternyata, teman-teman. Yang kecil di bawah, yang perlu kita lakukan kalau emang nggak dapet di sini, buy breakout. Stop loss di bawah, take profitnya ada di atas di area supply sebelumnya, kurang lebih di sini nih. Nah, ini kalau kita trading berdasarkan candlestick, nggak bisa jauh-jauh karena tergantung dengan support resisten klasik ya. That's it, selesai. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di video kali ini, di mana teman-teman udah belajar candlestick, mengenai apa itu candlestick, sejarahnya, jenis-jenis candlestick, mulai dari hammer, hanging man, shooting star, inverted hammer, tweezer top, dan yang lainnya. Teman-teman juga udah saya bocorkan gimana sih cara tradingnya ya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru kepada teman-teman. Dan ingat teman-teman, kalau teman-teman suka, make sure di like, bantu share supaya channel Cuan terus berkembang dan teman-teman bisa unlock video belajar technical analysis selanjutnya. Sampai jumpa kembali teman-teman, bye-bye.